Oke, salam, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Kami bersyukur biarlah pagi hari ini persekutuan kita boleh senantiasa Tuhan pelihara hari demi hari. Biarlah sampai saat ini kita masih percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus terjadi. Biarlah melalui Roh Kudusnya selalu menghibur kita hari demi hari. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan pagi hari ini, mari kita angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia mendekatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dekatnya melimpah El Shaddai. Terima kasih. Biarlah rohmu Tuhan, kuasa Tuhan boleh terjadi dan kehidupan kami dan kami. Kami bersyukur atas kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami datang. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia mendekatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
berkatnya melimpah berkatnya melimpah Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat syukur kehadirat-Mu Tuhan, kiranya di pagi hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa ada sukacita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kuasa Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus yang selalu menghibur kami hari demi hari Tuhan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Biarlah melalui doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, boleh senantiasa Tuhan juga tolong kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Theo, biarlah boleh menjadi roh penghiburan dalam kehidupan kami, di dalam kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk selanjutnya mari kita sama-sama sebelum memasuki firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan sendiri tolong kita ya Pak. Tolong kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunai kasih buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Berkati hari ini yang kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dinaikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, saya serahkan ke Pak Teo. Nanti kita berdoa. Bapak yang bertugas, terima kasih untuk penyertaanmu pada kami. Biarlah menang yang akan kami bahas besar lagi ya Tuhan, waktu yang akan mengertinya, sehingga semangat ini akan membawa berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berdoa. Pagi ini kita akan sama-sama membahas dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31 ya. Dan kita akan belajar tentang bagaimana kita mempersuasi orang lain. Sudah lebih jelas suaranya? Tadi suaranya nggak jelas ya? Iya, kurang kuat Pak Teo. Sekarang suaranya udah jelas? Lebih bagus, cuma masih jauh. Oke. Jelas tapinya pelan, Teo. Oh ya, ya memang pelan-pelan ngomongnya di tempat umum soalnya. Oke. Ini sebenarnya menindaklanjuti kita punya values ya. Kita punya values membaik. Kemudian tema kita juga menjadi individu yang berbuah gitu kan di tahun yang ketiga ini. Nah kalau kita melihat membaik, 3 yang pertama itu adalah input values kan. Mengutamakan Tuhan, empati, dan menyenangkan. Itu merupakan input values, artinya melekat sama setiap orang yang ada di komunitas kita. Gitu. Mereka harus jadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, punya empati, dan menyenangkan. Nah, 2 yang berikutnya, B sama A ini adalah proses values, belajar dan aktif. Artinya kita dalam menghasilkan pelayanan gitu ya. Kemudian apapun yang kita berikan bagi sesama masyarakat, sesama di komunitas, itu kita melakukannya bersama-sama. Gitu. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama aktif. Ya ini adalah proses values yang kita lakukan bersama-sama dengan antar individu. Gitu. Nah yang terakhir, inspiratif dan kreatif, ini adalah output values. Jadi semua itu akan bermuara, akan menghasilkan keluaran-keluaran yang inspiratif dan kreatif. Rasanya kalau kreatif
kita sudah sering gitu menghasilkan karya-karya yang kreatif ya dalam ya acara-acara Natal, drama, paduan suara gitu. Nah, yang inspiratif ini sebenarnya kita juga sudah banyak melakukan, tapi mungkin nggak terlalu disadari karena orang suka bingung juga inspiratif ini bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana mempersuasi supaya kita bisa menginspirasi orang lain. Nah, boleh lanjut? Ya. Ya, seperti tadi dikatakan kita akan belajar dari kisah para rasul. Saya tidak akan baca ini karena ini nanti akan jadi double. Nanti akan kita baca lagi satu-satu. Ini kisahnya tentang Paulus di Athena ya. Dia berjalan-jalan keliling, dia ngelihat ada patung untuk Allah yang tidak dikenal gitu kan. Nah, ini yang kemudian dia utarakan, dia sampaikan kepada orang-orang di Athena. Lanjut. Ya. Nah, menindaklanjuti firman Tuhan dari pendeta Nathanael 2 minggu yang lalu tentang menggarami bumi dan menerangi dunia. Saya tidak akan mengulang, tapi mau ngingetin aja hasil survei yang dia sampaikan ke kita gitu, bahwa ternyata orang itu percaya gitu, berubah itu lebih besar 76% karena kesaksian sehari-hari justru. Berikutnya, nah kita ditugaskan di bumi ini untuk menjadi pribadi yang berdampak positif bagi orang-orang di mana kita berada. Dia juga menyambung ini kan, ya berarti pada istri, anak, rekan-rekan, saudara-saudara. Lanjut. Nah, caranya gimana? Karena eh, kita tahu orang itu harus berubah dari dirinya sendiri. Gitu. Kita tuh intinya nggak bisa merubah orang lain, orang harus merubah dirinya sendiri. Kita cuma bisa meyakinkan. Gitu. Seperti kita belajar dari Benjamin Franklin ini. Orang diyakinkan di luar kehendaknya sebenarnya masih pada pendiriannya semula. Gitu. Ya, kalau kita bersaksi juga kan pekerjaan Roh Kudus yang bisa merubah orang. Gitu. Jadi orang harus merubah dirinya sendiri dibantu dengan Roh Kudus ya. Jadi man convinced against his will is of the same opinion still. Gitu. Tetap masih pada pendiriannya semula kalau dipaksa. Berikutnya. Nah, berarti kita perlu punya kemampuan ini, seni dan teknik persuasi ini. Ya, kita bisa belajar dari Aristoteles, ada 3 hal berikut ya. Ada etos, pathos, dan logos. Nah, apa ini etos, pathos, dan logos? Berikut, ya, etos ini adalah salah satu dari ramuan yang bisa membuat kita menginspirasi orang lain yang munculnya dari karakter si inspirator. Karena kalau kita punya karakter yang baik, gitu, itu akan memberi kredibilitas kita sebagai orang yang bisa menginspirasi orang lain. Bayangin kalau seorang bapak bilang sama anaknya, jangan merokok tapi sambil ngerokok gitu. Itu kan seperti do as I say, don't do as I do gitu. Ya, lakukan yang saya katakan tapi jangan tiru yang saya lakukan gitu. Nah, itu nggak laku lah. Ya, jadi kita perlu punya kredibilitas. Ini keluarnya dari etos. Berikut ya. Nah, di kisah para rasul 17 ayat 29 ini menunjukkan apa yang Paulus tidak katakan sebenarnya. Ya, karena kita berasal dari keturunan Allah, ya cara berpikir kita pasti beda gitu. Ya, kita itu nggak bisa sama gitu. Bahwa apa yang disembah ya nggak seperti ciptaan manusia sendiri gitu. Ya, ini menunjukkan kredibilitas kita. Berikutnya, nah ini ada yang bisa tolong baca dari kitab ini, salah satu. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yakobus 5 ayat Ya, 12. nah ini ya kita jadi udah sering dengar inilah ya. Nah ini orang yang punya kredibilitas gitu. Dia nggak mengatakan ya tapi maksudnya lain gitu, atau mengatakan tidak tapi maksudnya lain gitu. Maksudnya iya. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Nah ini contoh orang yang punya kredibilitas. Berikutnya, ini juga kita bisa belajar dari Elizabeth Arden ya. Dia mengatakan repetisi yang menghasilkan reputasi.
Kalau hal-hal yang kita lakukan itu kita lakukan dengan konsisten, berulang, maka akan ada kredibilitas gitu. Orang akan memberikan label itu ke kita. Nah, yang kita mesti ingat-ingat, reputasi yang baik itu butuh repetisi yang lebih panjang ya, konsistensinya daripada reputasi yang jelek. Kita kalau datang terlambat 3 kali aja, itu udah akan dapat label orang yang telatan gitu. Ya, bukan teladan, tapi telatan. Karena reputasi yang jelek itu nempelnya cepat sekali. Berikut. Nah, ini adalah yang harus menjadi keluaran kita nih sebagai orang yang punya kredibilitas ya. Kita ambil dari sini. Bisa salah seorang membacakan ini untuk mengingatkan kita sekalian. Ya, aku yang baca ya. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kalau kita menghasilkan ini ya di dalam karya pelayanan kita, dalam diri kita, gitu. Orang lain bisa melihat buah roh ini dari diri kita, maka ya kita menjadi orang-orang yang kredibel gitu. Benar-benar ya anak Allah tadi. Lanjut ya ya. Ya, itu tadi tentang etos ya, kredibilitas. Nah, Aristoteles bilang kredibilitas baik, baik banget lah. Orang yang kredibel sama orang yang nggak kredibel kalau ngomong beda dampaknya saat menginspirasi orang, meyakinkan orang untuk berubah ya. Karena orang yang kredibel itu ya tadi konsistensinya, gitu, karakternya bagus. Nah, patos ini juga dibutuhkan. Patos ini sumbernya dari ikatan emosional, seorang inspirator. Kalau kita mau menjadi individu yang berbuah, pribadi yang berbuah, kita mau menginspirasi, kita ternyata juga butuh membangun ikatan emosional dengan audiens kita, dengan orang lain yang kita ajak berbicara. Gitu. Karena orang lain itu merasa mendapatkan perhatian dari kita, mendapatkan perlakuan yang istimewa. Gitu ya. Nah, ini adalah buah dari patos. Berikutnya. Nah, ini yang diingetin oleh Paulus ya. Jadi patos itu ya bentuk perhatian tadi. Kalau dia memperhatikan, dia melihat, maka dia akan peduli gitu. Nah, ini menunjukkan kepedulian ya. Waktu dia berjalan-jalan, dia melihat ada patung pada Allah yang tidak dikenal, ya dia berusaha menjelaskan siapa sebenarnya ini. Gitu. Ya, supaya ya menjadi lebih jelas juga untuk orang-orang yang menyembah. Lanjut. Nah, ini kita diingetin di Roma, kalau ada orang bersuka cita, ya kita bersuka cita. Kalau ada orang menangis, kita menangis. Berikutnya juga senada, silakan ya. Dari 1 Korintus 12 ayat 26 ya. Kalau ada yang menderita, semua anggota ikut menderita. Kalau satu anggota dihormati, semua ikut bersuka cita. Nah, kemarin kita bersuka cita, IMB udah beres gitu ya. Ya mestinya semua kita bersuka cita gitu. Nah, tapi ada orang itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu ya. Kalau ada orang punya pencapaian, orang lain punya pencapaian, dia malah jengkel gitu, cemburu atau iri. Tapi kalau orang mengalami kesusahan, dia malah senang. Nah, itu pasti tidak patos gitu ya. Itu pasti kita tidak berempati. Jadi kalau kita menginspirasi orang lain, ya kita harus ikut menderita kalau ada orang lain menderita dan ikut senang gitu kalau ada orang bersuka cita. Berikutnya. Ini salah satu bisa tolong dibaca aja. Ada yang bisa tolong baca ayat ini, Matius 7:12. Saya bacakan ya. Baca ya. Ya, Oke. Siapa yang baca? Oma boleh, Oma. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Ya, ini empati ya seperti ini. Empati itu bisa membaca kebutuhan orang lain, bisa membaca perasaan orang lain.
Dan kita tahu orang lain itu sebenarnya menghendaki apa yang sebenarnya kita juga hendaki gitu. Apa yang kita inginkan itu orang lain juga inginkan. Jadi jangan melakukan yang kita sendiri tidak ingin orang lain melakukan kepada kita. Gitu. Berikutnya. Nah ini kemarin Pak Edi ngingetin ya di khotbah minggu lalu. Jadilah orang-orang yang berterima kasih. Ini namanya orang-orang yang mindful. Orang yang mindful itu mereka TPM. Mereka tahu perlu menyampaikan tolong kalau membutuhkan bantuan. Setelah ditolong bisa berterima kasih. Dan kalau melakukan kesalahan, ya mereka itu tidak ada keberatan untuk mengucapkan maaf. Nah ini orang yang punya empati, dia ingin bangun ikatan emosional, dia ingin menunjukkan perhatian gitu, membuat orang itu senang gitu. Ya kan input values-nya kita tadi empati ya, dan kita harus menyenangkan gitu. Ini adalah 3 kata yang perlu kita latih. Nah, bayangin kalau satu komunitas itu orang-orangnya tidak punya kesulitan gitu, untuk menyatakan permintaan tolong, untuk mengucapkan terima kasih, dan untuk menyampaikan maaf pada saat terjadi kesalahan. Itu komunitas kita akan menjadi komunitas yang iklimnya tuh sangat menyenangkan gitu ya, sangat harmonis gitu. Nah ini menunjukkan empati tadi. Kita akan menjadi komunitas yang sangat inspiring kalau bisa menerapkan TTM ini. Gitu. Lanjut. Nah ini dari Theodore Roosevelt mengatakan, people don't care what you know until they know that you care. Kita mau sepintar apapun gitu. Kalau kita tuh menyebalkan, kita tuh menjengkelkan gitu. Orang nggak peduli gitu. Orang nggak akan datang kepada kita minta pertolongan kalau kita bukan orang yang approachable atau menyenangkan. Gitu. Nah, jadilah orang yang peduli dengan orang lain bisa merasakan empatinya kita sehingga mereka pengen tahu kita bisa bantu apa gitu. Ya mereka senang dengan keberadaan kita. Jadi orang tidak peduli apa yang kamu tahu sampai mereka tahu bahwa kamu tuh peduli. Dan ini harus tulus tentunya. Diuji oleh konsistensi. Lanjut. Yang ketiga, ramuan yang ketiga adalah logos. Logos ini daya pikat yang sumbernya dari pemikiran rasional seorang inspirator. Ya tentunya logos ini karena rasional seringkali membutuhkan data ya, membutuhkan fakta, historis atau tren, ada hubungan sebab akibat yang jelas gitu. Kalau ada asap ada apinya, kalau ada apinya kenapa? Apa yang terjadi? Ada tahapan-tahapan prosesnya. Nah ini akan membantu orang yang kita ajak ngomong supaya mereka nalar gitu, supaya mereka ngerti. Nah tugasnya inspirator adalah bagaimana membangun argumentasi itu yang masuk akal. Gitu. Ya kita mesti persiapkan data, fakta, dan semua argumentasi yang nalar tadi. Gitu. Bukti itu harus kita kumpulkan dulu, baru kita bikin kesimpulan. Jangan kita asal ngomong dulu, kalau udah kita ya menambahkan bukti-buktinya belakangan gitu, karena itu artinya kita nggak kritis, kita nggak nalar gitu ya, kita asal ngomong gitu. Kalau udah kita menjustifikasi, gitu. Nah, jangan jadi orang yang sering memberikan excuse atau justifikasi, tapi kita memberikan argumentasi yang kritis, yang nalar. Berikut, nah ini yang diingatkan oleh Paulus tadi di ayat yang ke-24. Ya kalau kita punya gitu, ya nggak mungkin dia itu diam di dalam kuil dan merupakan buatan tangan manusia. Gitu. Kalau dia itu pencipta kok. Gitu. Ya, ini yang nalar ya seperti ini. Gitu. Ya katakan jadi yang tidak kamu kenal, yang tidak kamu kenal itu ya malah yang pencipta. Gitu. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Gitu. Berikutnya, ini Edward Deming ya. Menarik sekali apa yang dia sampaikan. Ini adalah bapak dari disebutnya manajemen ya. Bapak dari mutu lah, kualitas. Gitu. Edward Deming. Dia mengatakan in God we trust, all others must bring data. Jadi kalau Tuhan ya kita percaya, tapi orang lain ya harus ada datanya dulu. Berikutnya. Ini kita diingatkan oleh Musa. Kalau kita melakukan sesuatu, melakukan suatu inisiatif gitu, ya harus ada pertimbangan-pertimbangan. Banyak-banyaklah kita terima nasihat dari orang lain, maka rencana kita akan punya peluang suksesnya itu lebih tinggi. Gitu. Berikutnya juga sama. Tuhan Yesus mengingatkan di berikutnya, ya.
Ya. Kalau kita mau bangun menara, ya kita harus bikin anggarannya dulu. Jangan sampai kita pokoknya asal kerja aja gitu. Tapi ternyata ya dananya nggak ada gitu. Ya kita mau menjalankan misi, ya kita mesti persiapan nih, kita mesti mengukur kan. Yang mana yang prioritas yang akan kita jalankan. Nah, itu semua adalah nalar. Makanya kita minta Pak Anton, Pak Steven kemarin untuk ya lihat dulu, survei dulu gitu. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu dan serius, ya kita harus memang mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Berikutnya, ya, jadi ketiga hal ini, etos, patos, dan logos adalah ramuan-ramuan. Kalau kita mau menjadi orang yang inspiratif, mau menjadi pribadi yang berbuah, menginspirasi, dan kita kreatif, ya kita perlu etos, patos, dan logos. Berikutnya ya. Nah, boleh ada satu video yang bisa diputar. Ya, bisa tolong putar videonya. नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल जाओ बोलना क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेरी शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू, तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Ya, pesan dari video tadi, nggak cukup kita tahu yang nalar untuk dilakukan itu apa, nggak cukup kita melihat atau merasakan orang lain butuhnya apa, tapi ya harus bertindak. Nah itu kredibilitas itu ya, nggak cuma ngomong doang, nggak cuma berkonsep, berteori, tapi ya melakukan sesuatu. Sebenarnya sama dengan slide yang terakhir ini, slide penutup. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Ini salah satu pepatah Cina ya. Ini dalam satu kalimat ini ada etosnya, ada patosnya, ada logosnya gitu. Etosnya ya do something, gitu. Nyalain aja lilin gitu. Kalau memang gelap, ya. Kalau gelap ya kita tahu kebutuhannya kita adalah terang gitu. Itu empatinya, patosnya. Nah logosnya apa? Ya kita tidak cuma berdiam diri gitu.
gelap itu lawannya ya terang itu sendiri ya, api ya, lilin itu. Nah, kalau ada masalah, ya ada permasalahan, nggak cukup kita cuma ngomong aja, kita cuma membahasnya, ya kita mesti cari tahu apa yang mesti kita lakukan gitu, yang paling baik. Ya, jadilah orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang kreatif, menjadi pribadi-pribadi yang berbuat. Terima kasih. Nah, Tuhan yang memiliki inspiratif, kreatif, dan juga empati. Jadi persekutuan kita makin dikuatkan. Untuk mengakhiri ini, sebelum pokok-pokok doa yang sudah saya berikan, mungkin ada yang belum mendapatkan, bisa ditampilkan Mbak Yaya. Mungkin bisa mengambil bagian yang belum mendapatkan, karena saya juga tidak menyimpan nomor Bapak-Bapak Ibu semuanya, hanya sebagian aja. Sebelumnya kita memasuki pokok doa. Saya minta bersyukur ya Pak Haji ya. Ya Oma. Bersyukur pembantunya sama Opa kayaknya bisa cocok. Amin, amin. Ya, pokok doa tambahan untuk Oma, untuk Mbaknya yang cocok dengan Pak Dani untuk melayani di rumah Oma. Ya, mari kita angkat pujian kita, nanti diakhiri pokok doa kita oleh Pak Edi untuk mengakhiri pokok doa kita. Mari kita angkat pujian kita. Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang tolong bagiku. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh
darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Gen Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan semuanya diberkati dan dibuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima